saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat Thariqah Al-Tijani ini, agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul, pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Gak bahaya. Tapi sebetulnya ada makna di balik itu adalah Ki Khalil ini memerintah berdasarkan keyakinan langit, kira-kira begitu. Nah saya gak berani nolak karena beliau itu selalu langit. Gitu loh. Maka saya cocokkan dengan bumi. Buminya ini kayaknya kita agak sulit ya. Di 2021 waktu itu? Saya di koalisi pemerintah, sementara Pak Anies lebih banyak di koalisi. Iya, masih di kantor gubernur waktu itu sebetulnya. Tapi pengusungnya kan rata-rata di luar koalisi pemerintahan. Nah, itu yang membuat, ini komposisinya mungkin itu satu. Yang kedua, persepsi orang nggak nyangka kita bisa bareng dalam suasana politik yang dinamis seperti ini. Tapi hati kecil Gus memang merasa ada bahayanya nih berpasangan dengan Mas Anies. Ini mau jujur atau mau saya tutup-tutupi? Jujur dong. Gus Imin kan selalu jujur. Ya, saya bilang bahaya itu memang realitas, ada komitmen bagaimana agar soliditas koalisi itu terjaga. Itulah koalisi yang sudah saya bangun dengan berbagai partai, kemudian ingin berlanjut, kemudian ya banyak yang memang harus dijaga perasaannya lah kira-kira gitu. Oke. Karena kemudian seperti gayung bersambut, pidato Anda Mas Anies di deklarasi Anda berkali-kali menyebut diksi berani, nyali untuk menggambarkan pasangan Anda yang baru. Jadi memang menurut Anda itu salah satu kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi pasangan Anda, punya nyali karena berbahaya tadi? Ya, karena ya rute yang kita jalani selama ini itu rute yang penuh tantangan. Rute penuh tantangan. Dan itu apa kita alami. Jadi bagi kegiatan-kegiatan kita selama ini juga bukan sesuatu yang mudah. Bahkan kita merasakan banyak pihak yang khawatir bila bertemu, khawatir bila terekspos bersama, itu fakta. Dan minimal kekhawatirannya itu pada bagaimana menjelaskannya. Okay? Gus Imin, Anda pernah khawatir bertemu Mas Anies tidak? Atau sebaliknya, sebelum deklarasi ini? Oh ya, tentu sangat hati-hati. Karena akan, misalnya ketika saya sudah koalisi dengan Pak Prabowo, itu sangat hati-hati ketemu Pak Ganjar, ketemu Pak Anies itu sangat hati-hati. Ya, karena kan minimal itu menjelaskannya harus, apa nih yang jelaskan? Apa ada hal-hal lain di luar kesepakatan misalnya. Jadi minimal itu yang menjadi kekhawatiran. Jadi memang saya jadi teringat, tolong koleksi kalau salah, tapi bukankah Anda berdua sempat haji bareng ya kemarin? Oh ya, betul haji. Tapi haji kayak begitu ramenya kan tidak sempat ketemu. Tidak sempat ketemu. Oke. Jadi tapi kalau haji itu kan juta orang di sini. Oke. Karena kan sempat ramai ada bertemu Mas Anies dengan Mas Ganjar dan Mbak Puan dan sebagainya. Nah, tapi momen karena itu pada waktu itu kami dalam rombongan yang sama. Karena waktu itu undangan sehingga di dalam hotel yang sama. Ada juga peristiwa di haji yang saya terkagum-kagum ya. Ada Kiai Tauhifur dari Jawa Tengah. Beliau memimpin 150-an jamaah haji. Saya dipanggil ke hotelnya. Saya sowan seperti biasa, setiap kiai yang bisa saya sowan. Beliau itu tiba-tiba bilang, Muhaimin, saya sudah istikharah. Jodohmu itu Anies. Ya kita anggap itu masukan. Kok begitu Kiai? Ya sudah, camkan aja. Saya tidak pakai komentar dan saya tidak follow up dengan itu. Tapi itu kemudian membawa ke alam sadar di dunia maya dan langit ini yang menuntun supaya ketemu akhirnya hari ini ketemu. Jadi ada banyak sinyal-sinyal. Dan ini saya tambahin yang terkait nih. Gus Imin belum dengar ini juga. Pada hari Kamis kemarin saya di Bandara Juanda
Lalu datang menyongsong saya Gus Munif dari Pasuruan. Dan beliau mengatakan, Pak Anies, ini saya minta 5 menit. Saya ini udah buru-buru, Gus, harus boarding. Buru hari Kamis ini. Hari Kamis, dan beliau bilang, ini ada pesan dari Kiai Thoifur kepada saya. Pesannya supaya berpasangan dengan Muhaimin. Pada waktu itu kita sudah tahu ada percakapan. Kan hari Kamis, 2 hari sebelum. Tapi kan beliau tidak tahu atas ini semua. Jadi saya bilang, sampaikan pada Kiai Thoifur, mohon doanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu mudah-mudahan ada jalannya. Dan Kiai Thoifur saya hampir tidak pernah ketemu. Ketemu-ketemu di haji itu. Karena beliau rumahnya agak jauh di Purworejo. Dan Kiai Thoifur ini sangat terkenal karena murid Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bahkan murid kesayangan. Sampai ada sumur di rumah Sayyid Al-Maliki ini. Bi'rut Thoifur. Sumur Thoifur. Beliau terkenal ahli istikharah. Dan kalau istikharah biasanya muncul Nabi menemui dan seterusnya. Dan kalau beliau dapatnya sudah, diberitahunya lama. Kalau saya sudah ada pembicaraan itu. Kan pada hari Kamis itu pertemuan Gus Imin itu hari Selasa. Jadi kalau saya dapatnya pesan itu sesudah ini semua berjalan. Dan saya ingin masuk ke situ, Mas Anies.